2 unprovoked seizure dengan jarak 24 jam atau 1 bangkitan kejang dengan 60% resiko berulang. Dan juga lagi satu bisa termasuk diagnosis sindrom epilepsy. Untuk kejang sendiri itu ada juga namanya hapus dulu. Ada juga namanya tipe kejang simptomatik akut. Ini adalah definisinya. Atau lebih seperti kriterianya itu kejang yang terjadi saat ada systemic insult. Ini biasanya terjadi kalau ada infeksi sistem saraf pusat. Juga sering terjadi di dalam 24 jam setelah adanya kelainan metabolic. Kemudian yang ketiga itu ada jenis namanya status
Ellipticus. Untuk definisinya adalah kejang lebih dari 5 menit. Yang terjadi terus-menerus. Jadi ini adalah definisi dari setiap kejang. Aku hapus sebentar. Oke. Kemudian habis definisi kita akan pindah ke anamnesis. Jadi untuk anamnesis, pertanyaan yang paling pertama kita tanyain itu apakah ini kejang yang pertama kali atau bukan. Kemudian ini aku harus hapus dulu. Ada stage fase namanya stage fase prodromal. Ini terjadi beberapa hari, beberapa jam sampai hari sebelum kejang. Nah, di dalam
stage prodromal, kita harus tanyain apakah pasiennya itu ada perubahan tidur. Kemudian kita juga harus tanyain apakah pasiennya itu ada sulit konsentrasi, dan juga apakah pasiennya itu ada lemas atau enggak. Itu untuk stage yang prodromal. Aku hapus dulu. Kemudian untuk fase berikutnya itu adalah fase namanya pre-iktal. Ini fase awal kejang. Untuk di fase preiktal kita harus tanya tentang apakah ini ada gangguan penglihatan, atau enggak. Kita bisa tanyain pasiennya apakah ada aura. Contoh aura itu seperti apakah ada cahaya kedap, kedip. Kemudian kita juga harus tanyain apakah ada gangguan penghidu. Apakah pasiennya bisa mencium makanannya, bau makanannya, bisa cium kopi, kalau minum kopi atau teh. Kemudian kita juga harus tanya apakah ada gangguan pendengaran. Apakah ada telinga berdenging, nama kerennya itu tinnitus, ada apa enggak? Kemudian kita juga harus tanya di fase preiktal apakah ada rasa kebas atau mati rasa, apakah ada pusing berputar, kita juga bisa tanya pasiennya apakah ada nyeri kepala, halusinasi ada apa enggak. Deja vu.
hapus dulu deh sebentar. Kita mulai masuk ke fase iktal, atau kita ke bawah dulu bentar. Ini dihapus dulu deh ya, ke bawah bentar sih. Masih lanjut tadi di fase preiktal. Kita juga harus tanya apakah ada aura motor. Itu biasanya kenanya di bagian fronto temporal. Kemudian kita juga tanya apakah ada aura yang lain seperti aura sensori dan juga aura olfactory. Ya tadi aku udah bilang harus ditanya sih. Ya itu biasanya kena di otak bagian lobus temporal. Preiktal udah, prodromal udah. Kita lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase pakai warna apa ya, warna hijau. Fase berikutnya itu namanya fase iktal. Ini fase saat kejang. Fase iktal ini kita harus tanyain durasinya, durasi dari kejangnya maksudku, udah berapa lama kejangnya. Kemudian kita juga harus tanya mulai dari mana, apakah ini vokal. Arti vokal ini jadi otak kan ada dua hemisfer. Hemisfer kiri sama hemisfer yang kanan. Kalau yang vokal itu yang kenanya itu cuman satu hemisfer aja. Sementara kalau misalnya yang generalized itu kenanya di dua bagian otak. Terus juga namanya vokal to generalized.
Ini terjadi kalau misalnya yang tadi, yang otak yang sebelah kiri aja itu kelainannya langsung berpindah ke kedua hemisfer otak. Selain daripada itu, kita juga harus tanya apakah ada mata yang mendelik. Matanya itu kita tanya apakah menghadap ke sisi kiri atau menghadap ke sisi kanan. Atau mungkin juga matanya bisa mendelik ke atas. Mata mendelik ke bawah aku belum pernah dengar sih. Kalau ke atas sudah pernah, ke sisi kiri, sisi kanan udah pernah. Terus kemudian kita juga harus tanya apakah ada lidah yang tergigit. Kita cek nanti mulutnya, mulut pasiennya apakah ada darah keluar. Kemudian kita juga harus tanya apakah ada hilang kesadaran. Kita harus periksa Glasgow Coma Scale pasiennya. Kemudian kita juga harus tanya apakah ada mulut berbusa. Dan apakah ada buang air kecil di celana yang ngompol. Kita harus tanya juga. Oke. Setelah iktal, kita sekarang ke fase yang terakhir, namanya fase post iktal. Ini fase setelah kejang. Untuk fase post iktal, kita tanya kepada pasiennya apakah pasiennya ada kebingungan, apakah ada penurunan kesadaran, kemudian juga kita tanya apakah pasiennya lemas, kita harus tanya pasiennya apakah ada sadar enggak di antara kejang, apakah ada pemulihan kesadaran saat kejang, apakah ada sakit kepala, dan ini wajib ditanya juga apakah ada kelemahan pada satu sisi tubuh atau enggak. Kita tanya pasiennya juga apakah ada pencetus, pencetus itu bisa seperti yang paling sering dibilang sih cahaya, misalnya cahayanya kedip-kedip. Kemudian pencetusnya itu juga bisa
suara keras. Kemudian pencetusnya yang lain itu juga bisa karena kurang tidur. Ini harus ditanyakan ke pasiennya. Selain pencetus, kita juga harus tanya apakah pasiennya ada riwayat penyakit metabolik. Seperti tekanan darah tinggi, hipertensi, apakah pasiennya ada penyakit diabetes mellitus, apakah pasiennya juga ada hiper atau hiponatremia, apakah ada gangguan ginjal juga, contohnya chronic kidney disease. Kita tanyain riwayat metabolik pasien. Kemudian kita juga tanyain pasiennya itu apakah ada penglihatan double, vision, apakah pasiennya juga ada mulut yang pelo, jadi jatuh gitu bibirnya ke kiri atau ke kanan. Kita tanyain. Kemudian kita juga tanyain pasiennya apakah ada kejang sebelumnya. Kejang sebelumnya udah pernah belum? Dan berapa kali? Udah minum obat apa belum? Jadi tanya medicationnya, apakah sudah pernah minum obat-obat saraf. Kemudian kalau masih ada waktu lagi, kita tanyain riwayat keluarganya. Di orang tua, papa mama ada yang pernah kejang atau enggak? Di paman, di bibinya ada apa enggak riwayat kejang pada keluarga. Setelah kita tanyain semua itu, anamnesis, kita harus lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang kita bisa lakukan itu yang paling pertama itu pemeriksaan penunjang. Ini aku singkat jadi PP aja, bukan PP the frog, tapi pemeriksaan penunjang itu kita bisa cek complete blood count, jadi pemeriksaan darah lengkap. Kemudian kita juga bisa cek gula darah sewaktu pasiennya, elektrolit, kemudian kita juga bisa tanya liver function seperti SGOT dan SGPT.
Kita bisa tanya juga kidney functionnya pasiennya, EGFR. Ini kita lakukan untuk menyingkirkan ensefalopati. Pati metabolikum. Kemudian selanjutnya kita bisa cek urinalisis juga. Dan juga toksikologi. Kita juga bisa cek jantungnya pasien pakai EKG, dan cek otaknya pasien, gelombang listriknya pasien pakai EEG. Dan pemeriksaan penunjang lainnya kita bisa lakukan juga namanya lumbar puncture, lumbal fungsi. Ini untuk menyingkirkan infeksi, kemungkinan infeksi dari central nervous system, sistem saraf pusat. Kemudian untuk menyingkirkan structural causes, jadi penyebab struktur di otak, kita bisa CT scan dan MRI. Ini untuk cek tadi strukturnya daripada otak. Kemudian kita masuk ke bagian differential diagnosisnya, yang bisa dipikirkan kalau misalnya pasien ada kejang. Differential diagnosis yang pertama itu bisa ensefalopati. Ensefalopati kita bisa pikirkan kalau misalnya pasien itu ada pertama demam, jadi harus dicek suhu pasiennya. Kemudian kita juga bisa pikirkan ini encephalitis, bukan ya, ini encephalitis. Kita bisa pikirkan ini adalah encephalitis kalau misalnya ada demam, juga pasien ada obviously ada kejang, dan kalau misalnya pasien itu ada nyeri kepala, dan ada penurunan kesadaran. Kemudian kita lanjut ke bagian DDX yang lain. Itu juga bisa differential diagnosisnya ada space occupying lesion. Ini bisa terisi ruang di dalam otak, bisa terisi karena
ada darah, ada massa, atau benda-benda lainnya. Ini biasanya pasien itu bilang ada nyeri kepala yang progresif. Oke. Sekarang kita mau bahas yang terakhir, tata laksana. Jadi kalau ada pasien kejang, kita harus pertama minta tolong, ask for help. Kemudian amankan situasi, tidurin pasiennya itu ke satu sisi. Jadi ini pasiennya misalnya ditidurin ke satu sisi kiri atau sisi kanan, dan kepala pasiennya itu harus dilindungi dari bahaya. Kemudian kalau misalnya pasiennya itu ada pakai baju, kita harus buka bajunya. Setelah kita melakukan semuanya itu, kita masuk ke primary survey. Untuk di primary survey ada A itu buat airway. Kita harus bersihkan jalan nafas. Kalau misalnya ada muntah, ada darah, ada phlegm, itu semua harus disedot, dihilangin. Terus juga ada B-nya itu untuk breathing. Pernapasan pasien, kita harus pastikan pasiennya itu aman, harus bernafas, dan juga harus ada kesimetrisan dari paru-parunya naik atas di kedua sisi paru-parunya pasien. Dadanya, chest expansionnya bagus, saturasi O2-nya di atas 95%, kita harus jaga. Terus kemudian untuk circulation-nya itu yang C, circulation, kita harus pastikan jantung pasien itu masih berdetak. Kita bisa resusitasi jantung pasien kalau misalnya ada hal-hal bermasalah di airway, breathing atau di breathing sama circulation-nya sih, di RJP. Kemudian untuk selanjutnya untuk disability, itu kita harus amankan situasi dari pasien yang tadi aku udah bilang sih, secure the lingkungan untuk primary survey. Kemudian setelah itu kita harus cek status neurologis pasien. Dan juga cek lateral decubitus. Bukan cek, maksudnya pasiennya ditaruh di posisi lateral decubitus, jadi kayak ke samping gitu tiduran pasiennya. Kemudian ini semua terjadi di dalam 0 sampai 5 menit.
Ini namanya fase stabilisasi. Stabilisasi. Di fase stabilisasi, selain daripada yang aku udah bilang tadi, kita bisa juga mulai monitor jantung pasien dengan EKG. Kemudian kita harus cari jalur IV intravena dan periksa gula darah pasien, gula darah sewaktunya, GDS. Kalau misalnya gula darah waktu pasien itu di bawah 60 mg per desiliter, maka kita kasih pasiennya dextrose 40% melalui intravena. Selain itu, kita juga harus periksa kadar dari elektrolit pasien. Kalau ada waktu lebih, kasih screening toksikologi dan cek kadar obat anti epilepsi di dalam tubuhnya pasien, di dalam darah.